Ciri-ciri kanak-kanak awal adalah, menurut orang tua, masa kanak-kanak awal merupakan masa yang mengandung masalah atau usia sulit, masa bermain. Menurut pendidik, masa kanak-kanak awal merupakan masa atau usia prasekolah. Menurut psikolog, masa kanak-kanak awal merupakan masa negatif, masa usia belajar berkelompok, masa menjelajah, masa bertanya, masa meniru, dan masa kreatif. Dengan demikian, ciri-ciri masa kanak-kanak awal tidak bisa dipisahkan antara yang satu dengan yang lainnya. Adapun kekurangan dari salah satu ciri-ciri tersebut merupakan suatu kondisi yang harus diperhatikan sungguh-sungguh oleh orang tua ataupun masyarakat. Tugas-tugas perkembangan adalah penyempurnaan pemahaman mengenai konsep-konsep sosial, konsep-konsep benar dan salah, dan seterusnya, dan belajar membuat hubungan emosional yang makin matang dengan lingkungan sosial, baik di rumah maupun di luar rumah. Tugas perkembangan pada masa kanak-kanak awal yaitu yang pertama adalah belajar berbicara, misalnya dengan belajar menyebut kata ayah, ibu, atau benda-benda sederhana di sekitarnya. Yang kedua adalah belajar membedakan jenis kelamin. Yang ketiga adalah belajar mengadakan hubungan emosional selain dengan orang-orang terdekatnya. Yang keempat adalah belajar membedakan antara hal-hal yang baik dan yang buruk dan mengembangkan kata hati. Yang kelima adalah membentuk konsep-konsep pengertian sederhana tentang kenyataan sosial dan alam. Perkembangan fisik merupakan dasar bagi kemajuan perkembangan berikutnya. Dengan meningkatnya pertumbuhan tubuh, baik berat badan maupun tinggi badan, serta kekuatannya. Perkembangan fisik ini yang pertama itu ada tinggi. Pada usia 6 tahun, tinggi anak rata-rata 46,6 inci. Yang kedua itu ada berat. Pada usia 6 tahun, kurang lebih 7 kali berat pada waktu lahir. Anak perempuan rata-rata 48,5 pon dan laki-laki 49 pon. Yang ketiga itu ada perbandingan tubuh. Penampilan bayi tidak tampak lagi, wajah tetap kecil, tetapi dagu tampak jelas dan leher lebih memanjang. Gumpalan pada tubuh berkurang dan tubuh cenderung berbentuk kerucut dengan perut yang rata. Yang keempat itu ada postur tubuh. Perbedaan dalam tubuh pertama kali tampak jelas pada awal masa kanak-kanak. Ada yang postur tubuhnya gemuk lembek atau endomorfik, ada yang kuat berotot mesomorfik, ada yang relatif kurus atau ektomorfik. Yang kelima ada tulang dan otot. Otot menjadi lebih besar, berat, dan kuat, sehingga anak tampak lebih kurus meskipun beratnya bertambah. Yang keenam ada lemak. Anak yang cenderung bertumbuh endomorfik lebih banyak jaringan lemaknya daripada jaringan ototnya, sedangkan mesomorfik sebaliknya. Dan yang bertumbuh ektomorfik mempunyai otot yang kecil dan sedikit jaringan lemak. Yang ketujuh itu ada pertumbuhan otak anak pada usia 5 tahun mencapai 75% dari ukuran orang dewasa dan 90% pada usia 6 tahun. Kebiasaan fisiologis masa kanak-kanak awal. Yang pertama itu ada pola tidur. Anak usia 1-6 tahun membutuhkan 10-12 jam tidur per hari, termasuk tidur siang. Pola tidur mulai teratur, tetapi ada beberapa anak yang mengalami gangguan tidur seperti mimpi buruk atau kesulitan tidur. Yang kedua ada kebiasaan makan. Anak cenderung memilih makanan tertentu atau picky eater dan menolak makanan baru. Perlu nutrisi seimbang untuk mendukung pertumbuhan fisik dan kognitif anak. Yang ketiga ada toilet training. Dimulai sekitar usia 2-3 tahun. Anak belajar mengontrol buang air kecil dan besar dengan bantuan orang tua. Yang keempat ada aktivitas motorik. Anak menjadi sangat aktif, bergerak terus-menerus seperti berlari, melompat, atau memanjat. Keterampilan motorik halus seperti menggambar, memegang pensil, dan yang lain. Yang kelima ada pola aktivitas dan energi. Anak usia dini memiliki energi yang tinggi dan sering tidak bisa diam. Aktivitas fisik seperti bermain membantu melatih otot, tulang, dan koordinasi tubuh. Yang keenam ada sistem pernapasan. Kapasitas paru-paru mulai meningkat meski sistem pernapasan masih sensitif terhadap iritasi seperti polusi atau alergi. Yang ketujuh ada kebiasaan sensorik. Anak senang mengeksplorasi lingkungan. Proses ini membantu perkembangan keterampilan sensorik seperti melihat, mendengar, menyentuh, atau mencium. Yang kedelapan ada regulasi suhu tubuh. Anak masih rentan terhadap perubahan suhu ekstrim. Penting untuk menjaga mereka tetap hangat atau sejuk sesuai kondisi tubuh. Keterampilan sosial anak usia dini. Keterampilan sosial sangat dibutuhkan oleh semua manusia, diawali pada kehidupan anak usia dini. Pada masa ini, keterampilan sosial yang dimiliki
yang dimiliki anak dapat membantu anak untuk bisa berinteraksi dan menjalin hubungan yang baik dengan individu lainnya. Melalui interaksi dengan orang lain, anak-anak belajar, berlatih, dan membentuk keterampilan sosial yang penting untuk kehidupan anak di masa depan. Keterampilan sosial terlihat pada anak usia dini di sekolah, contohnya di saat di kelas anak-anak bisa menjawab pertanyaan dari gurunya. Perkembangan berbicara pada anak usia dini. Keterampilan berbicara sangat penting bagi anak usia dini. Dengan berbicara dapat membantu anak dalam berkomunikasi, menyampaikan pendapat, perasaan, dan pikiran. Anak usia 3 tahun sudah mulai memiliki kosakata dan kata tanya. Anak sudah mulai aktif bertanya apa dan siapa. Mereka akan selalu ingin tahu dengan menggunakan kata tersebut. Anak umur 4 tahun mulai mengalami peningkatan pada berbicara dengan bercakap-cakap, memberi nama, alamat, dan lainnya. Saat anak menginjak umur 5 tahun, baru keterampilan mereka akan berkembang di mana anak sudah dapat lebih menguasai kosakata dan dapat berbicara lancar dengan berinteraksi pada lingkungan sekitarnya. Perkembangan emosi pada masa kanak-kanak awal. Emosi memiliki peranan yang sangat penting dalam perkembangan anak, baik pada usia prasekolah maupun pada tahap-tahap selanjutnya. Wolfson menyebutkan bahwa anak memiliki kebutuhan emosional seperti ingin dicintai, dihargai, dan rasa aman. Karakteristik emosi pada anak berbeda dengan karakteristik yang terjadi pada orang dewasa, di mana karakteristik emosi pada anak antara lain yang pertama itu berlangsung singkat dan berakhir tiba-tiba. Selanjutnya terlihat lebih hebat atau kuat. Selanjutnya bersifat sementara atau dangkal, lalu hal ini lebih sering terjadi. Kemudian dapat diketahui dengan jelas melalui tingkah lakunya dan reaksi mencerminkan individualitas. Perkembangan emosi pada usia ini ditandai dengan munculnya emosi evaluatif yang didasari rasa bangga, malu, dan rasa bersalah. Rasa bangga muncul ketika anak mendapat pencapaian. Rasa malu muncul saat anak merasa tak mampu memenuhi standar atau target tertentu. Dan rasa bersalah muncul ketika anak menilai perilakunya sebagai sebuah kegagalan, di mana kemunculan emosi tersebut menunjukkan bahwa anak sudah mulai memahami dan menggunakan peraturan juga norma sosial untuk menilai perilaku mereka. Perkembangan sosial adalah proses belajar untuk menyesuaikan diri dengan norma-norma, moral, dan tradisi kelompok, serta mengembangkan hubungan interpersonal. Perkembangan sosial juga diartikan sebagai kemampuan berperilaku baik dalam berinteraksi dengan orang lain. Perkembangan sosial meliputi 2 aspek penting, yaitu 1. Kompetensi sosial, yaitu kemampuan anak beradaptasi dengan lingkungannya secara efektif. 2. Tanggung jawab sosial, yaitu komitmen anak terhadap tugas-tugasnya, menghargai perbedaan individual, dan memperhatikan lingkungannya. Perkembangan sosial anak sangat penting dan dapat terhambat jika tidak didukung dengan baik. Dukungan dari orang tua, pendidikan, dan lingkungan sosial sangat penting untuk memastikan perkembangan yang optimal bagi anak-anak. Beberapa cara untuk mendukung perkembangan sosial anak diantaranya: 1. Menunjukkan kasih sayang dan asuh anak dengan cara mendekat, menghibur, bicara, bermain, atau bernyanyi bersama. 2. Ajarkan keterampilan sosial dan emosional seperti bergantian, kerjasama, mendengarkan, sampai menyelesaikan konflik. 3. Perkenalkan berbagai pengalaman baru. 4. Latih kemandirian anak sesuai tumbuh perkembangannya.